Assalamualaikum Ananda kelas 4 semuanya. Kembali lagi bersama Ustazah Halimah untuk belajar matematika bersama. Sekarang kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa, campuran, dan persen menjadi bentuk desimal. Cara mengubah pecahan biasa, pecahan campuran, dan persen ke bentuk desimal. Untuk cara yang pertama, yaitu mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Cara mengubah penyebut yaitu bisa kita kalikan ya. Dan untuk cara yang kedua yaitu pembagian porogapit. Untuk yang pertama yaitu mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Misalkan ada soal, ubahlah ke dalam bentuk desimal. Kita menggunakan cara satu dulu ya, 3/5. Nah, penyebutnya adalah 5. Apakah penyebutnya ini bisa kita rubah menjadi 10, 100, atau seterusnya? Nah, kita lihat di tabel perkalian ini ya. Ternyata perkalian 5 bisa kita jadikan penyebut 10, yaitu dengan mengalihkan 2. Jika penyebut dikalikan 2, maka pembilangnya juga kita kalikan 2, sehingga 3 dikalikan 2 sama dengan 6. 6/10. Untuk merubah ke bentuk desimal, kita lihat lagi keterangannya. Jika penyebutnya adalah 10, maka ada satu angka di belakang koma. Sebelumnya kita tuliskan dulu pembilangnya, yaitu 6. Dan di belakang koma hanya ada satu angka, berarti komanya kita letakkan di depan 6, lalu kita tambahkan 0, sehingga hasilnya adalah 0,6. Sedangkan untuk cara 2 yaitu porogapit. 3 kita bagikan dengan 5. Apakah 3 bisa dibagi 5? Tidak bisa, maka kita tuliskan 0, kita tambahkan dengan tanda koma. Lalu, kita tambahkan 0 di pembaginya, sehingga 30 kita bagi 5, yaitu hasilnya berapa? 6. 6 kita letakkan di atas, 6 kalikan 5 sama dengan 30. Kita kurangkan, 30 dikurangi 30, yaitu 0. Sehingga hasil dari pembagian 3 dibagi 5 adalah 0,6. Sehingga bentuk desimal dari 3/5 adalah 0,6. Untuk soal yang kedua yaitu 2/3. Apakah 2/3 ini bisa menggunakan dengan cara 1? Tidak bisa, karena 3 penyebutnya tidak bisa dirubah menjadi 10, 100, atau seterusnya. Maka dari itu, kita menggunakan cara yang kedua, yaitu porogapit. 2 kita bagikan dengan 3. 2 kita bagikan dengan 3, apakah bisa? Tidak. Kalau tidak bisa, maka kita tuliskan angka 0, kita tambahkan dengan koma. Sehingga 20 dibagikan 3 adalah 6. 6 kita kalikan 3, yaitu 18. Kita kurangkan, 20 kurangi 18 adalah 2. Apakah 2 ini bisa dibagi 3? Tidak bisa. Maka langsung kita tambahkan 0. Loh, kenapa kok tidak ditambahkan 0 Bu atasnya? Karena dalam pembagian hanya ada satu koma, nggak boleh banyak-banyak koma. Makanya kita langsung tambahkan angka 0 di pembaginya, yaitu 20. 20 kita bagikan 3, yaitu 6 lagi. 6 kita kalikan 3, yaitu 18. Kita kurangkan 2. Jika kita lakukan pembagian secara terus-menerus, maka hasilnya akan sama. Maka dari itu, kita selesai sampai di sini dulu. Nah, berhubung ini hasilnya tidak bisa 0, maka pembagiannya ini kita bulatkan.
Cara pembulatannya, kita lihat angka yang terakhir. Jika angka yang terakhir ini di bawah 5, maka angkanya tetap. Dan jika angka yang terakhir ini di atas 5, maka kita tambahkan 1. Nah, di sini apakah 6 ini di bawah atau di atas 5 ya? Nah, 6 adalah di atas 5, sehingga 6 ini kita tambahkan 1, yaitu 7. Sehingga pembulatan dari 0,66 adalah 0,67. Untuk yang kedua, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi bentuk desimal. Sebelum mengubah ke bentuk desimal, maka langkah pertama yaitu harus mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Misalkan ada soal, ubahlah ke dalam bentuk desimal. Kita menggunakan cara 1 dulu ya. 2/1/4. Masih ingat cara merubahnya? Yaitu dengan cara 4 kita kalikan 2 dan kita tambahkan 1. Penyebutnya tetap 4. Sehingga hasilnya adalah 9/4. Apakah 4 ini penyebutnya bisa dirubah menjadi 10, 100, atau seterusnya? Kita lihat lagi di tabel perkaliannya. Ternyata 4 jika dikalikan 25 hasilnya adalah 100. Maka bilangnya juga kita kalikan 25. 9 dikalikan 25 hasilnya yaitu 225/100. Kita lihat di sini. Jika penyebutnya 100, maka ada 2 angka di belakang koma. Sebelumnya kita tulis dulu semua pembilangnya, yaitu 225. Kita hitung dari belakang, harus ada 2 angka. 1, 2. Maka kita letakkan koma berada di antara angka 2. Cara kedua, yaitu 9 dibagi dengan 4. 9 dibagikan 4 hasilnya adalah 2. Dan 2 kita kalikan 4 yaitu 8. Kita kurangi ya. 9 dikurangi 8 adalah 1. Apakah 1 bisa dibagi 4? Tidak bisa. Jika tidak bisa, kita berikan tanda koma. Bu, kenapa kok tidak dikasih 0? Karena di sini di depan koma sudah ada angka, maka langsung kita tambahkan koma dan jangan lupa pembaginya kita tambahkan 0. Sehingga 10 dibagi 4 yaitu 2. 2 kita kalikan 4 yaitu 8. Kita kurangi 10 dikurangi 8 yaitu 2. Apakah 2 bisa dibagi 4? Tidak bisa. Maka langsung kita tambahkan 0. Ingat, tidak dikasih tanda koma lagi, karena hanya ada 1 tanda koma, nggak boleh lebih. Sehingga langsung kita tambahkan 0. 20 kita bagikan 4, 5. 5 kita kalikan 4 yaitu 20. Kita kurangkan hasilnya 0. Jika hasilnya sudah 0, maka hasil akhir dari 9 dibagi 4 adalah 2,25. Untuk yang ketiga, yaitu mengubah bentuk persen menjadi bentuk desimal. Sebelumnya, kita harus merubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Misalkan ada soal, ubahlah ke dalam bentuk desimal dari 25%. Cara 1. 25% pecahan biasanya adalah 25/100. Dari sini penyebutnya kan sudah 100, berarti langsung kita rubah saja menjadi bentuk desimal. Jika penyebutnya 100, maka ada 2 angka di belakang koma. Kita tuliskan dulu semua pembilangnya yaitu 25. Kita hitung dari belakang harus ada 2 angka. 1, 2, maka komanya terletak di depan angka 2. Lalu,
kita tambahkan angka 0. Sehingga bentuk desimal dari 25% adalah 0,25. Sekarang yaitu cara 2. 25 kita bagi dengan 100. Apakah 25 bisa kita bagi dengan 100? Tidak bisa. Jika tidak bisa, maka kita tambahkan 0, ingat, kalau kita sudah menambahkan tanda koma, maka pembaginya kita tambahkan 0. Sehingga 250 dibagi 100 yaitu 2. 2 dikalikan 100, 200. Kita kurangi, hasilnya 50. 50 apakah bisa dibagi 100? Tidak bisa. Jika tidak bisa, kita tambahkan angka 0. Berarti 500 dibagi 100 yaitu 5. Setelah itu 5 kita kalikan 100 yaitu 500. Kita kurangkan, hasilnya 0. Jika hasil pengurangannya adalah 0, maka pembagian dari 25 dibagi 100 adalah 0,25.